Anak laki-laki ini hanya ingin lihat struktur interior mobil Ford ini. Tetapi dia tidak menyangka, CEO juga ada di sini. CEO itu menegurnya dengan keras. Menyuruhnya untuk tidak menyentuh mobil itu. Meski bocah itu dengan patuh meminta maaf. Tapi CEO masih merasa tidak puas. Jadi dia pergi ke ayah anak laki-laki itu dan menceritakan apa yang telah terjadi. Bisakah Anda menjauhkan anak ini dari mobil saya? Siapa kamu? Saya CEO perusahaan Ford ini. Wakil presiden perusahaan. Dia ingin menggunakan identitasnya untuk menindas orang. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia mendapatkan orang yang salah hari ini. Orang itu adalah pembalap top Mike. Dia telah disewa oleh Ford untuk bersaing dengan mobil balap ini. Di kejuaraan dunia 1966, dia menang melawan Ferrari. Beberapa waktu lalu, wakil presiden Ford ingin membeli Ferrari. Tetapi ketika dia menemui presiden Ferrari, dia menolak tawarannya. Presiden itu kemudian kembali dan menambahkan garam untuk mencemarkan nama baik presiden Ferrari. Dia tidak suka mendengar orang mengatakan itu. Jadi dia segera memerintahkan pencarian menyeluruh untuk mencari pembalap yang terbaik, terlepas dari berapa biayanya, untuk membangun mobil yang lebih baik dari Ferrari dan menang atas Ferrari. Tugas ini diberikan kepada perancang mobil, juga seorang pembalap, tapi karena alasan fisik, dia tidak bisa terus balapan lagi. Setelah menerima misi, orang pertama yang terlintas di benaknya adalah Mike. Karena menurutnya, tidak ada pembalap yang lebih baik dari Mike. Mike saat ini mengelola sebuah garasi. Adapun bagian-bagian berbeda dari mobil balap. Dia tahu segalanya. Jadi biarkan dia berpartisipasi dalam desain mobil balap. Maka balapan bisa berlangsung lebih lama. Mike tidak menolak tawarannya, karena saat ini ia juga membutuhkan uang. Keduanya dengan cepat setuju untuk bekerja sama. Tetapi Mike tidak menyangka, saat dia membawa putranya ke acara peluncuran mobilnya, ia akan dipermalukan oleh wakil presiden yang tak terkalahkan ini. Mike bahkan tidak mau berbicara dengannya. Dia langsung pergi bersama putranya. Tapi tampilannya agak istimewa. Dia menerbangkan pesawat ke tempat itu. Wakil presiden datang untuk bertemu dan berkenalan. Juga memperkenalkan Mike padanya. Oh, oke. Semoga beruntung dengan orang-orang ini. Malam itu, Mike melakukan test drive. Mobil ini terlihat keren. Tapi setelah Mike berlari 2 putaran, dia segera menemukan masalahnya. Mobil ini memiliki traksi terlalu banyak. Kemudinya tidak responsif. Dan kecepatannya melebihi 225 km. Rasanya seperti pesawat terbang. Benar. Di hari kedua, Mike memeriksa lagi stabilitas dan kecepatan mobil ini. Dia memberitahu Xiaobi bahwa mesinnya perlu diganti. Lakukan apa yang dia katakan. Meringankan mesin dengan 23 kg. Dan gunakan ujung aluminium baru. Mike terus bereksperimen dan terus memberi mereka nasihat. Tapi dia tidak tahu bahwa wakil presiden secara pribadi menekannya untuk tidak membiarkan Mike ikut balapan. Karena Mike tidak disiplin. Dia tidak menghormatinya sebagai pemimpin. Tanpa Mike, bagaimana kita bisa bertarung? Wakil presiden mengatakan, dia akan menggantikan Mike sebagai pembalap. Xiaobai benci birokrasi ini. Namun dia juga harus melaporkan kabar buruk ini kepada Mike. Dia punya firasat. Jika balapan kali ini mereka tidak memiliki Mike, maka mereka akan berakhir dengan kekalahan. Pada balapan pertama, mobil balap Ford tertinggal dari merek lain. Bicaralah dengan Presiden Ford secara langsung. Penyebab kegagalan adalah birokrasi wakil presiden terlalu besar. Semuanya harus dilaporkan tingkat demi tingkat. Dia sama sekali tidak bisa bermain. Dia juga tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Langkah ini hanya untuk membiarkan wakil presiden mundur. Biarkan Mike mengambil kembali kendali. Untungnya, Presiden Ford menyetujui permintaannya, bahwa Mike kembali lagi. Biarkan dia menjadi pembalap penguji untuk GT40. Meskipun ada keluhan di masa lalu. Tapi malam itu ada yang tidak beres dengan GT40. Cobalah untuk membuka pintu mobil untuk keluar. Itu tidak menyakitkan, tapi kecelakaan ini membuat semua orang lebih berhati-hati. Tapi saat mereka sibuk memperbaiki mobil,
Wakil presiden itu sibuk menyusun rencana untuk merebut kembali kendali dari Xiaobi. Agar rencananya berhasil, Xiaobi mengundang Presiden Ford untuk duduk di mobil sport GT40 mereka yang dimodifikasi, yang telah menghabiskan puluhan juta untuk memilikinya. Sejak presiden masuk ke dalam mobil, dia tidak pernah berhenti merasa takut, sengaja menyeret mobil di lintasan. Dia tidak bermaksud menakut-nakuti presiden. Dia hanya ingin menunjukkan kepadanya GT40 yang telah diperbaiki oleh mereka. Hanya dengan begitu, presiden akan menyetujuinya. Ini bukan mobil yang bisa ditangani dengan mudah oleh siapapun. Itu membuatku takut sampai mati. Untuk turnamen, jika Anda benar-benar ingin menang, maka Mike adalah pilihan yang sempurna. Untuk dapat membiarkan Mike berpartisipasi dalam balapan. Bahkan mengatakan, jika Mike menang, dia akan memberikan perusahaannya kepada mereka. Melihat bahwa Xiaobi sangat percaya diri pada Mike, akhirnya presiden tidak membiarkan wakil presiden ikut campur lagi. Mike telah berpartisipasi dalam perlombaan. Itu adalah balapan 24 jam. 6 jam berlalu, Mike memimpin. Di belakangnya, lawan ingin lewat, tapi Mike tidak memberinya kesempatan itu. Mike memacu mobilnya hingga 7000 rpm. Tetapi setelah wakil presiden tidak memiliki kendali, dia masih melarangnya untuk melakukannya. Melihat bahwa Mike jauh di belakang, Xiaobi mengabaikan perintah wakil presiden, memberitahu Mike untuk mempercepat hingga 7000 rpm. Dan itu adalah batas balapan. Tapi bukan batas Mike. Mike terus-menerus melewati mobil-mobil di depannya. Namun sebelum tertinggal terlalu jauh, mereka semua mempercepat kecepatan, ingin menangkap mobil Mike. Tapi Mike tidak takut. Semakin dia menantang, semakin dia menyukainya. Mike meningkatkan kecepatan hingga kapasitas penuh. Kejar satu-satunya Ferrari di depannya. Tingkatkan kecepatan menjadi 7500 rpm per menit. Mobilnya setara dengan Ferrari. Kemudian dia melihat pengendara lain. Dan Mike berhasil meraih juara pertama. Istri dan anaknya sangat bangga padanya. Kerumunan juga bersorak untuknya. Lalu ada wakil presiden yang menggelapkan wajahnya. Dia benar-benar tidak ingin Mike menang. Karena Mike tidak menghormatinya, membuatnya terlihat buruk bagi orang lain. Jadi dia lebih suka Mike kalah dalam balapan ini. Dia juga tidak ingin Mike menang dan membawa kemuliaan bagi Ford. Tetapi Mike tidak tahu betapa kotor pikirannya. Besok adalah balapan terakhir. Dia tidak bisa tidur. Pergi saja ke arena. Baru tahu Xiaobi juga berada di sini. Dan dia adalah pencipta GT40. Tak satu pun dari mereka bisa berhasil tanpa satu sama lain. Jadi mereka sama-sama memahami pemikiran masing-masing. Mike sudah lama berkecimpung di industri ini. Ini adalah rutinitasnya yang biasa. Mempertimbangkan arena terlebih dahulu. Kita akan tahu betapa berlikunya jalan di depan. Keesokan harinya, semua pengendara hadir. Lonceng alarm mulai berdering. Para pembalap segera berlari ke mobil mereka. Mike segera masuk ke dalam mobil. Tetapi ketika dia menutup pintu, dia melihat bahwa pintunya tidak tertutup. Tetapi dia tidak terlalu peduli, karena pembalap lain sudah mulai. Dia hanya menutup pintu dan mulai mengikuti. Balapan baru saja dimulai. Ketika pintu mobil terbuka, kemudian dia melihat mobil-mobil di belakang lewat satu persatu. Wajahnya lebih gelap dari batu bara. Pembalap Ferrari naik ke puncak. Dia tidak bisa melihat pembalap mereka sendiri. Ketika Mike berlari, semua orang terkejut karena pintu mobilnya bermasalah. Ada sesuatu yang menempel di pintu. Apakah kalian bercanda? Staf di sana membantu Mike memperbaiki pintu. Selesai memperbaiki pintu, Mike akhirnya bisa balapan dengan tenang. Dia kembali ke lintasan, lewati mobil di depan. Sangat panas di sore hari. Mike dengan cerdik mengenakan kacamata hitam untuk menghalangi sinar matahari. Dia menyelesaikan satu putaran dengan waktu 3 menit 34 detik. Tapi satu putaran saja sudah cukup. Dia jauh di depan mobil lain. Terus berakselerasi. Sekarang wakil presiden ada di lapangan. Tanyakan apa yang harus dilakukan sekarang. Tunggu dan lihat saja.
Kemudian Mike dengan cepat menyelesaikan satu putaran lagi dengan waktu 3 menit 31 detik. Kecepatannya 229 km per jam. Melampaui rekor tertinggi. Perlombaan berlangsung selama 24 jam. Dan itu akan menjadi gaya estafet. Saat Mike beristirahat, rekan setimnya akan melanjutkan balapan. Di tengah balapan, Presiden pergi makan malam dengan helikopter. Tapi Presiden Ferrari tetap di tribun, menunggu para pejuangnya kembali. Malam itu, ketika Mike pergi ke trek, hujan turun dengan deras. Pandangannya hampir kabur, tapi lampu belakang Ferrari masih terlihat. Bidik posisi kendaraan di depan terus berakselerasi. Dia mengejar Ferrari di depannya, tapi sebuah mobil balap menghentikannya. Dia terjebak dan tidak bisa bergerak. Tetapi dia beruntung di detik berikutnya. Dia pasti hancur berkeping-keping kali ini. Hahaha. Mike mengejar Ferrari dengan kecepatan tinggi. Dia dan pembalap Ferrari, mereka semua berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada percikan api yang berasal dari ban Mike. Mengalami kesulitan karena terlalu banyak ingin menang. Setelah dia menetap, dia tidak berani mengambil risiko lagi. Khawatir akan bahaya, Mike hanya bisa berkendara sampai pemberhentian pertama. Ferrari kini satu lap di depan mereka. Semua orang berpacu dengan waktu. Beritahu Mike, jika dia ingin mengalahkan Ferrari, Mike harus melewati mereka 2 putaran lagi. Mike mengingat kalimat ini dengan sangat baik. Dia melesat seperti orang gila. Akhirnya, saat fajar menyingsing, dia menyalip Ferrari 1 kali. Hanya sekali lagi. Apakah dia mampu menempati posisi pertama? Semua orang menunggu untuk melihat penampilannya yang luar biasa. Wajah Mike juga jarang begitu serius. Suaranya semakin dekat. Pengemudi Ferrari itu tertawa kecil. Dia juga mulai mempercepat, dan bersikeras agar Mike tidak melewatinya. Untuk mengalahkan Mike, pembalapnya meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Dia pikir dia sudah mapan. Tak disangka, begitulah cara Mike mengatasi pembalap Ferrari tersebut. Dia tidak percaya bahwa Mike akan menempati posisi pertama. Saat Mike tiba di arena, semua orang bersorak untuknya. Tapi sekarang wakil presiden memberitahu presiden, jika 3 mobil kita berbaris berturut-turut dan menyeberangi garis finish pada saat yang sama, itu adalah perasaan yang sangat istimewa. Apapun yang dia katakan masuk akal. Biarkan perusahaan mereka meningkatkan reputasi mereka. Beri tekanan pada Xiaobi. Namun yang jelas, kemenangan diraih oleh Mike. Mengapa berbagi dengan orang lain? Dia sangat malu ketika Xiaobi memberitahu Mike berita itu. Dia juga bertanya padanya, apakah Anda ingin menerima atau tidak? Terserah kamu. Mike tidak mau memenuhi permintaan konyol ini. Tapi agar tidak mempersulit, saat mendekati garis finish, akhirnya dia tetap melambat, membiarkan 2 Ford lainnya mengejar. Mike selesai dengan mereka. 3 Ford menang. Tapi kali ini juaranya tidak disebutkan Mike, karena mobil lain datang sedikit di depannya. Jadi Mike harus memberikan gelar juara untuk orang lain. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kehilangan. Dia tidak kalah dari lawannya, hanya kalah dari birokrasi wakil presiden. Setelah pertandingan ini, Mike terus bekerja sama, namun hanya 2 bulan setelah pertandingan. Sementara Mike menguji sebuah mobil. Sayangnya, dia terbunuh ketika dia melihat asap dan api. Xiaobi memberitahu putra Mike mengenai pengaturan wakil presiden Ford. Harusnya Mike menjadi pemenang. Dia adalah pembalap yang baik. Perusahaan yang baik harusnya menghormati semangat sportivitas.